Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Khotimi dengan NIM 2020 D1B098. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Konstruksi yang diampu oleh Bapak Aulia Mutakin STMN, di mana dalam video ini berisi tentang ringkasan materi yang dijelaskan selama perkuliahan berlangsung oleh dosen pengampu. Di dalam manajemen konstruksi dikenal istilah pengguna jasa, penyedia jasa, dan auditor. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 subbab materi tersebut. Dan kedua, dalam proses konstruksi, salah satu indikator keberhasilan suatu manajemen konstruksi adalah pengelolaan 5M, namanya, yang dimana 5M ini, di antara 5M ini salah satunya material, metode, mesin, dan money. Oke, langsung saya jelaskan. Yang pertama adalah pengguna jasa. Pengguna jasa, ada beberapa definisi tentang pengguna jasa, antara lain: 1. Pengguna jasa adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang. Pengguna jasa ini diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretaapian, di mana pengguna jasa yang kedua adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang, di mana ini diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 3 adalah pengguna jasa adalah orang atau perorangan badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Ini diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Pasal 4 adalah berbunyi: perseorang atau badan sebagai pemberi tugas menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan umum ataupun barang. Pasal 5, perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. Ini diatur dalam pasal 1 angka 22 nomor 20 tahun 2009. Itu sedikit tentang penjelasan tentang pengguna jasa. Yang kedua adalah penyedia jasa. Definisi penyedia jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konstruksi jasa lainnya. Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, pemerintah di Indonesia menyedia barang jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa. 3. Memperoleh paling kurang 1. Pekerjaan sebagai penyedia barang jasa dalam waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Yang keempat adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas, dikecuali bagi penyedia barang jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Yang kelima, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang jasa. Yang keenam, dalam hal penyedia barang jasa akan melakukan kemitraan. Penyedia barang jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. Untuk usaha kecil, nilai kemampuan paket
atau KP ditentukan sebanyak 5 paket pekerjaan. Untuk usaha non kecil, nilai kemampuan paket ditentukan sebanyak 6 atau 1,2 KP atau kemampuan paket. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang auditor. Audit secara umum merupakan suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengkaji secara objektif bahan bukti perihal pernyataan ekonomi dan kegiatan. Hal ini bertujuan mencocokkan atau membandingkan dengan kriteria yang lain yang telah ditentukan. Dari hasil langkah itu disimpulkan suatu pendapat atau opini dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan audit proyek didefinisikan oleh Law Harvard sebagai 1. Merencanakan, mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup, jumlahnya relevan dan kompeten. Yang kedua, dilakukan oleh auditor yang bebas. Ketiga, dengan tujuan audit yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan, apakah manajemen atau persoalan suatu perusahaan atau agen yang ditunjuk telah melaksanakan kegiatan atau tidak. Apakah kegiatan yang dilakukan memakai norma yang sesuai untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Apakah kegiatan yang telah dilakukan dengan cara yang efektif, dan lain-lain. Arti dan proses audit secara umum mencangkup kegiatan audit terdiri dari langkah-langkah sistematis mengikuti urutan yang logis. Pengkajian secara objektif dilakukan oleh orang bebas dalam arti tidak berperan dalam objek yang diaudit. Diperlukan bahan bukti atau evidence, yaitu fakta, data, dan informasi yang mendukung yang harus dikumpulkan oleh auditor. Yang kedua adalah keberhasilan dalam konstruksi, yaitu pengertian dari 5M. 5M adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah model 5M. Yang pertama adalah man atau manusia. Man atau manusia merupakan model 5M yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Yang kedua adalah masinis atau mesin. Masinis atau mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Yang ketiga adalah money atau uang atau modal. Uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Yang keempat adalah metode. Yang keempat adalah metode atau prosedur yang merujuk pada metode prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang terakhir adalah bahan baku, dan yang adalah material atau bahan baku yang merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sebagai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Selanjutnya adalah keberhasilan proyek. Definisi menurut Soeharto, sasaran adalah tujuan yang spesifik di mana semua diarahkan dan diusahakan untuk mencapainya. Setiap proyek mempunyai tujuan yang berbeda, misalnya pembuatan rumah tinggal, jalan dan jembatan, ataupun instansi pabrik. Dapat pula berupa produk hasil kerja penelitian dan pengembangan. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut, terdapat 3 sasaran pokok, yaitu besarnya biaya anggaran yang dialokasikan, jadwal kegiatan, dan mutu yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu keberhasilan proyek. Hubungan biaya, waktu, dan mutu digambarkan sebagai berikut. Yang satu adalah tepat biaya. Proyek dikatakan berhasil jika proyek yang dilaksanakan dapat selesai tepat waktu, tepat guna, dan tepat biaya. Proyek harus diselesaikan
dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Untuk proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal bertahun-tahun, anggarannya bukan ditentukan untuk total proyek, tapi dipecahkan bagi komponennya atau periode tertentu yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian pokok proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran periode. Yang kedua adalah tepat waktu. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan di time schedule atau kurva S. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah tepat mutu. Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang disyaratkan. Sebagai contoh, apabila hasil kegiatan proyek tersebut berupa instansi pabrik, maka kriteria yang dipenuhi adalah pabrik harus mampu beroperasi secara memuaskan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sehingga memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan. Yang penting dalam suatu proyek adalah keselamatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan yang kerja wajib dilaksanakan di setiap perusahaan, baik yang berskala kecil maupun besar. Pada dasarnya setiap perusahaan pasti memiliki wilayah yang dianggap berbahaya, sehingga perlu ada jaminan keamanan agar para karyawan menjadi nyaman selama bekerja. Untuk itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja penting adanya dalam perusahaan, dan juga pelaksanaan harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan serta ilmu yang berkaitan dengan penerapannya agar dapat bermanfaat bagi perusahaan. Ketiga, dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek filosofis dan aspek teknis. Secara filosofis, ketiga adalah konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, beserta hasil-hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Secara teknis, ketiga adalah perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan sehat, sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan keselamatan kerja menurut Sumakmur adalah: yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas kerja atas dasar tingkat keamanan kerja yang tinggi. Keempat, pemeliharaan tempat kerja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Yang kelima adalah mencegah atau penekanan menjadi sekecil-kecilnya cacat akibat pekerjaan. Selanjutnya adalah dalam suatu konstruksi diperlukan yang namanya RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Untuk suatu konstruksi harus mempunyai rencana anggaran biaya agar yang pertama tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu. Itulah sebabnya diperlukan yang namanya RAB dalam suatu bangunan atau konstruksi. Dan selain RAB, ada yang namanya dengan kurva S, di mana kurva S ini adalah time schedule atau kalender pekerjaan suatu proyek, di mana time schedule ini sangat penting dalam suatu proyek, karena kita bisa lihat dari kalender pekerjaannya, bobot, mutu yang dihasilkan oleh para pekerja dalam kurun waktu sehari, mingguan, dan bulanan. Makanya sangat penting untuk pekerja atau kontraktor memahami arti dari time schedule atau kurva S ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.